Baiklah, kita lanjutkan dengan pembahasan terkait dengan persyaratan bahan baku untuk industri kayu laminasi, glulam, dan cross laminated timber atau CLT. Nah, beberapa hal perlu diperhatikan ya sebagai persyaratan bahan baku untuk industri kayu laminasi ini. Yang pertama, usahakan bahan baku yang kita gunakan berasal dari kayu gergajian dengan kerapatan tinggi, karena pada umumnya manfaat ya atau tujuan penggunaan kayu laminasi ini terkait dengan fungsi struktural dan fungsi menahan beban. Namun demikian, kayu gergajian dengan kerapatan sedang dapat digunakan dengan cara digabung dengan kayu yang memiliki kerapatan tinggi, artinya di mix. Nah, kalau kondisinya demikian, maka kita harus menempatkan kayu yang memiliki kerapatan tinggi itu di bagian atas, ya, di bagian atas. Sedangkan kayu dengan kerapatan sedang itu berada di bagian bawahnya. Nah, yang berikutnya adalah bahan baku kayu itu harus bebas cacat, terutama mata kayu ataupun kotoran dan logam ya yang menancap pada kayu tersebut, supaya produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. Ya. Kemudian ini juga masih terkait dengan bidang permukaan yang akan dilaburi perekat, harus bersih dan rata. Bahkan di dalam praktiknya, pada saat lamina atau papan yang siap dilaburi perekat, itu biasanya dikondisioningkan selama kurang lebih 24 jam, kemudian diamplas ya bagian permukaannya supaya rata. Jadi pada saat dilaburi perekat itu, si perekat bisa masuk secara baik dan terdistribusi pada seluruh permukaan dari kayu yang akan direkat tersebut. Nah, ada beberapa keuntungan dari karakteristik bahan baku industri kayu laminasi ini. Jadi kita bisa menggunakan tentu saja sortimen kayu gergajian yang ada di toko-toko mebel misalnya, atau toko bahan bangunan, ya, untuk dibuat menjadi elemen kayu laminasi. Kemudian yang kedua, mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap arsitektur. Nilai dekorasi interior yang sangat tinggi dapat dibuat lengkung. Tadi ya, yang di awal tadi saya sudah sampaikan, contoh yang sangat mudah kita temui adalah kayu laminasi yang ada di Aula Barat dan Aula Timur kampus kita ya, kampus ITB di Ganesha. Kemudian yang berikutnya adalah meminimalkan cacat. Ya, karena sejak awal kita sudah lakukan sortir bahan baku. Usahakan bebas dari cacat, baik cacat alami maupun cacat buatan. Penyebaran kadar air yang menjadi penyebab kerusakan kayu berukuran besar dapat dikontrol dengan meringkan setiap lapisan kayu. Karena ini harus diingat bahwa kadar air kayu itu kan berubah sesuai dengan perubahan kadar air lingkungannya. Oleh karena itu kita usahakan kadar air dari bahan baku untuk pembuatan kayu laminasi itu dibuat seragam atau dibuat sama dengan kadar air lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian keuntungan yang berikutnya adalah dapat dibuat berbagai ukuran atau dimensi sesuai dengan kebutuhan dan kekuatan. Kalau kita mengandalkan pasokan bahan baku kayu yang memiliki diameter besar kan sudah sulit. Namun dengan teknologi kayu laminasi ini, berbagai ukuran atau dimensi yang sesuai dengan kebutuhan, kekuatan bisa dibuat, ya, karena bisa dipilih dari jenis-jenis kayunya, kemudian dari kelas kerapatan kayu itu sendiri. Supaya apa? Supaya nanti dimensi dan kebutuhan kekuatannya itu sesuai. Kemudian dapat menggunakan kayu gergajian yang berkualitas rendah.
Artinya bisa saja kita menggunakan kayu-kayu gergajian atau sortimen kayu gergajian yang memiliki keterbatasan ya di dalam hal ukuran. Nah, tetapi dia memiliki kemampuan untuk dijadikan sebagai bahan baku kayu laminasi. Kemudian selain keuntungan ya tentu saja karakteristik dari kayu laminasi ini dalam hal pembuatan menggunakan perekat sehingga mengakibatkan kenaikan biaya atau ongkos. Tentu saja perekat di dalam industri kayu laminasi ini menjadi hal yang sangat penting karena tanpa perekatan tidak bisa kita menggabungkan papan-papan atau lamina-lamina itu menjadi produk yang kita inginkan. Kemudian kekuatan sangat tergantung pada kekuatan rekatnya sehingga diperlukan peralatan khusus, fasilitas pabrik yang memadai, dan keahlian. Ya, karena ketergantungan pada kekuatan rekatnya itulah maka peralatan khusus seperti mesin kempa, kemudian fasilitas pabrik ya yang memadai dan keahlian dari para karyawan di industri kayu laminasi itu harus sesuai ya, tidak boleh tidak sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan. Kemudian untuk glulam ukuran besar perlu fasilitas khusus seperti kren dan alat transportasi khusus. Nah ini khususnya pada saat kita misalnya membuat kayu laminasi dengan tujuan produk akhir balok untuk pembuatan gedung, jembatan, dan lain-lain. Tentu saja untuk mengangkutnya karena besar, kita membutuhkan alat transportasi khusus, kemudian kita juga membutuhkan kren ya untuk mengangkut atau untuk mengangkat ya memindahkan glulam dari satu tempat ke tempat lainnya atau dari pabrik glulamnya ke lokasi pembangunan gedung atau jembatan tersebut. Nah, melalui gambar yang ada di dalam slide ini, saya ingin memberikan sedikit ya gambaran bahwa bagaimana industri kayu laminasi itu mengkonstruksi produk glulam. Nah, dari bahan baku yang tersedia berupa lamina yang ada di samping kiri, yang berupa papan atau lamina, itu kemudian diberi perekat di antara papan atau di antara lamina. Setelah itu dikempa, kemudian setelah dikempa ya dengan waktu tertentu, kemudian dikondisioningkan, jadilah produk glulam ya, yang ada di tengah. Nah, produk glulam ini bisa dibuat ke arah tebal, bisa juga dibuat ke arah lebar, tergantung ya kepada tujuan akhir atau penggunaan dari glulam itu sendiri. Nah, pada saat menyusun kayu laminasi, ya perlu diperhatikan adalah bagian garis rekat yang ada berwarna merah itu, ya usahakan perekat terdistribusi merata pada setiap lapisan rekatnya, supaya pada saat dikempa beban yang sampai kepada konstruksi lamina itu bisa merata dengan baik. Itulah sekilas persyaratan ya bahan baku kayu laminasi. Berikutnya akan kita bahas terkait dengan
profil ya industri kayu laminasi, glulam, dan CLT yang ada di Indonesia pada subtopik berikutnya.